Peristiwa apa saja yang terjadi setelah Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gilang Andika Ali. Pada tahun 1924, dunia Islam mengalami suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu induk dari semua khilafah, itu khilafah Islam terakhir, yaitu khilafah Turki Utsmani di Turki runtuh, teman-teman. Diruntuhkan oleh seorang Yahudi yang asalnya dikepalai oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk. Setelah peristiwa runtuhnya Turki Utsmani, tentulah akan berdampak buruk pada dunia Islam, termasuk negara-negara yang ada di Arab saat itu, di Jazirah Arab, yang kala itu masih di bawah naungan dari Turki Utsmani. Data yang saya dapatkan dalam menyampaikan video ini, saya dapatkan tentunya masih dalam buku Api Sejarah jilid 1 dan di jilid kedua. Mustafa Kemal Atatürk dalam menentukan Turki Utsmani tentulah tidak sendiri. Dia adalah agen dari negara barat, agen dari Inggris, yang sengaja dikirim untuk meruntuhkan Turki Utsmani dari dalam. Pada video kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi tatkala Turki Utsmani itu runtuh. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah berdirinya negara Turki sekuler pada 1924. Tak kalah setelah meruntuhkan khilafah Islamiyah, Mustafa Kemal Atatürk pun diangkat menjadi seorang presiden Turki pertama, Republik Turki sekuler. Dengan segera ia pun langsung mengubah semua sistem negara yang ada di Turki, merubah dari sistem Islam ke sistem sekuler. Poin-poin hal-hal sesuatu yang berhubungan dengan Islam seperti sholat, ibadah, kegiatan-kegiatan semuanya disekulerkan. Semua yang berbau Islam dihilangkan, termasuk dalam berbahasa maupun dalam mengumandangkan azan dalam bahasa Turki. Lebih parahnya lagi, Mustafa Kemal Atatürk mengubah Al-Quran yang awalnya dibaca dengan bahasa Arab, mewajibkan masyarakat Turki untuk membaca Quran dalam bahasa Turki. Sejak saat itu, Turki yang sebelumnya bernuansakan Islam dipimpin oleh seorang khilafah dari Utsmani mendadak menjadi suatu negara sekuler yang meniru Barat dari segi berpakaian, yang sebelumnya dari laki-laki sering memakai jubah, gamis, memakai peci lah mungkin bahasa kita, berubah menjadi masyarakat yang lebih memilih seperti Barat, memakai jas, memakai topi ala Barat. Begitu juga dari kaum perempuan yang sebelumnya memakai jilbab menutup badan. Setelah Turki menjadi sekuler, perempuannya pun diwajibkan untuk meniru gaya Barat, memakai busana terbuka, memakai dan tentunya menanggalkan hijab. Nauzubillah. Peristiwa sekulerisme ini pun berlangsung terus hingga Mustafa Kemal pun wafat pada tahun 1934, dan presiden-presiden setelahnya pun masih terus melanjutkan, karena memang sekulerisme ini di Turki pun memang benar-benar ditancapkan oleh Mustafa Kemal dengan sangat kuat hingga sampai sekarang ini, hingga mengakar ke dalam jiwa masyarakat Turki. Mustafa Kemal pun meninggal dalam keadaan terhina, meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, balasan atas segala perbuatannya selama dia masih hidup terhadap Islam dan Turki Utsmani. Yang kedua adalah berdirinya negara Arab Saudi pada tahun 1925. 2 hari setelah Turki Utsmani runtuh pada tanggal 3 Maret, tepat pada tanggal 5 Maret, raja di Jazirah Arab kala itu, yaitu Raja Hussein, ingin kembali membuat suatu khilafah pengganti dari Turki Utsmani yang berpusatkan di kota Mekah. Karena pada saat itu negara yang berada di Jazirah Arab, negara yang sekarang bernama Arab Saudi, adalah masih dari wilayah Turki Utsmani. Raja Hussein pun berniat melakukan hal tadi karena beliau tidak ingin khilafah itu hilang dari muka bumi. Tapi hal tersebut pun tentu tidak dianggap enteng, dan Inggris sekutu-sekutunya pun tak tinggal diam. Mereka pun menggunakan sistem ataupun mereka pun menggunakan kekuatan dari dalam. Maksudnya adalah menggunakan kekuatan orang Islam sendiri dalam menghancurkan Raja Hussein, yaitu yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengalahkan Raja Hussein dan Raja Ali yang bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang ketika itu masih menguasai Jazirah Arab, Inggris pun menggunakan orang dalam dari umat Islam sendiri, yaitu Abdul Aziz bin Saud. Dia adalah penganut Wahabisme ketika itu. Abdul Aziz pun ditugaskan untuk meruntuhkan kekuasaan Raja Ali dan Raja Hussein, hingga akhirnya ia pun berhasil merebut kekuasaan dari Jazirah Arab dan diserahkan kepada Inggris. Hingga pada tahun 1932, Inggris pun sebagai balasan dan imbalan kepada Abdul Aziz menyerahkan wilayah Jazirah Arab kepada Abdul Aziz untuk dibikin sebuah negara. Hingga akhirnya pun berdirilah sebuah negara kerajaan bernama Negara Arab Saudi yang sekarang kita kenal ini. Setelah Jazirah Arab berhasil menjadi sebuah negara Arab Saudi, tentulah itu bukan negara Islam yang merdeka, tapi masih di bawah cengkraman dan di bawah kendali dari Inggris. Sehingga wilayah-wilayah Islam seperti Yaman, Palestina, Yordania itu pun dibagi-bagi ke dalam Inggris dan sekutu-sekutunya seperti Perancis dan Inggris seperti itu. Hingga akhirnya wilayah Palestina yang sekarang kita kenal pun diambil alih oleh Inggris, dijajah oleh Inggris. Yang ketiga adalah berdirinya negara Israel. Setelah Turki Utsmani runtuh, muncul suatu gerakan Islam bernama Pan-Islamisme, yaitu suatu gerakan Islam yang bertujuan membangkitkan kembali semangat Islam, terutama untuk negara-negara pecahan ataupun negara-negara yang sebelumnya masuk ke dalam wilayah Turki Utsmani, yang diantaranya negara-negara di Jazirah Arab. Gerakan Pan-Islamisme ini sangat ditakuti oleh Barat, terutama Inggris. Oleh karenanya, Inggris pun pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 15 Mei, ingin mendirikan sebuah negara tandingan untuk menghambat berlangsungnya Pan-Islamisme ini, dan juga untuk menghambat kemajuan negara-negara Barat, negara-negara Arab ketika itu. Hingga Inggris pun menyerahkan tanah Palestina kala itu kepada orang-orang Yahudi untuk dibikin sebuah negara dengan negara yang kita kenal sekarang dengan nama Israel. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya negara Israel adalah negara hadiah dari Inggris yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga tidaklah benar jikalau ada yang mengatakan bahwasanya negara Israel adalah negara milik orang Yahudi, karena pada hakikatnya orang Yahudi tidak memiliki sebuah negara. Tanah yang sekarang mereka tempati adalah tanah milik orang Palestina, orang Islam yang direbut paksa oleh Inggris, dirampas oleh Inggris, hingga akhirnya kemudian diberikan kepada orang Yahudi dan dibikinlah sebuah negara yang tidak merdeka ataupun negara penjajah yang terus menyerang dan menghantui orang-orang Palestina hingga sekarang ini. Ya, itulah 3 peristiwa kelam, 3 peristiwa yang sangat menyakitkan hati kaum muslimin yang terjadi tatkala setelah Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Semoga Allah tetap mempertahankan Islam, Allah tetap menguatkan hati kaum muslimin hingga Allah pun memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan jangan lupa di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.